Baik, berjumpa lagi dengan Marjito Channel. Kita akan bahas kelanjutan dari pembahasan soal matematika SMP. Untuk soal nomor 6, perhatikan gambar di atas. Pernyataan berikut yang benar adalah AD busur mayor. Nah, kita lihat gambarnya yang berwarna merah. Dari A ke D ini kecil, dikatakan mayor berarti salah. Kemudian yang option B, AD busur minor. Nah, yang AD dari A ke D melihat ya ini benar. Berarti yang benar adalah B. Soal berikutnya nomor 7. Sebuah lingkaran mempunyai diameter 16 cm. Jari-jari pada lingkaran tersebut adalah, kita ketahui jari-jari R itu sama dengan setengah dari diameter. Kalau diameternya 16, maka jari-jarinya sama dengan setengah dari 16 sama dengan 8. Maka jawaban yang benar adalah C. Lanjut soal nomor 8. Panjang sisi AB pada gambar di samping adalah AB. Ini AB dengan BC ini sama karena ada tanda dua garis menandakan panjang sisinya sama, sehingga berikutnya soal nomor 8. Kita lihat ini sisi miringnya 24. Kalau kita kuadratkan 24 kuadrat itu sama dengan 576. Maka dari nanti kita lihat manakah yang jawabannya ini 12. Untuk A ke B dan B ke D sama. B sama-sama 12, maka kita coba 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 144 sama dengan 288. Masih jauh ya, maka yang A salah. Kemudian untuk yang B, nah, kita coba 12 akar 2 ditambah 12 akar 2 sama dengan, nah ini dikuadratkan 12 akar 2 kuadrat tambah 12 akar 2 kuadrat sama dengan 144 dikali 2 tambah 144 dikali 2 sama dengan 288 ditambah 288 sama dengan 576. Maka jawaban yang benar adalah B. Lanjut untuk soal nomor 9. Diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB 30 derajat, maka besar sudut ACB adalah, kita ketahui bersama bahwasanya sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Maka jika sudut pusatnya 30 derajat, maka setengah dari 30 adalah 15, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya untuk soal nomor
10. Suatu lingkaran memiliki luas 16 V. Keliling lingkaran tersebut adalah, nah, oke, mencari ini berarti kita ya, luas sama dengan VR kuadrat, sehingga nah, luas tadi 16 V, 16 V itu sama dengan VR kuadrat. Mencari R nya 16 V per V sama dengan R kuadrat, maka 16 sama dengan R kuadrat. Nah, sehingga 16, nah, R kuadrat, sehingga nah, R sama dengan akar dari 16, R sama dengan 4. Lalu kita cari kelilingnya. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya 2VR, maka keliling sama dengan 2 kali V. Nah, R nya tadi kita tuliskan 4, sehingga keliling sama dengan 8 V, sehingga jawabannya adalah B ya. Berikutnya nomor 11. Suatu lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Pada lingkaran tersebut terdapat tali busur AB, CD, EF, dan GH dengan panjang berturut-turut 10 cm, 12 cm, 14 cm, dan 16 cm. Jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur, atau apotema pada tali busur manakah yang terpanjang. Nah, jadi di sini kita lihat semakin panjang ukuran tali busur, maka semakin kecil ukuran apotemanya. Maka kita lihat mana yang paling kecil ukuran tali busur, itulah yang terpanjang apotema. Yang terkecil itu 10, tadi AB, maka jawabannya adalah A. Nomor 12. Luas bangun di samping adalah, nah, luas kubus itu sama dengan ya, luas sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini panjang sisinya 4, berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 96, sehingga luas bangun tersebut adalah 96 cm, berarti yang D. Kemudian untuk soal nomor 13, sebuah balok ABCD FGH dengan panjang 15 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm, maka luas permukaan balok tersebut adalah, nah, luas sama dengan dua kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar, maka 15 kali 6 ditambah panjang tinggi 15 kali 8 ditambah lebar tinggi 6 kali 8. Luas sama dengan 2 kali 15 kali 6 sama dengan 90 tambah 15 kali 8 sama dengan 120 ditambah 6 kali 8 sama dengan 48. Oke, ya, kita pindah kemari. Maka luas sama dengan 90, oh ya, ini 2 kali 90 tambah 120 tambah 48 sama dengan 258, sehingga luas sama dengan 2 kali 258 sama dengan 2 16 1 2 10 11 1 2 4 516, maka ya 516, sehingga luasnya adalah B, 516 cm persegi. Lanjut untuk soal nomor 14. Perhatikan gambar limas T A B C D di samping. Alas limas berbentuk persegi panjang. Alas limas berbentuk persegi ya, persegi dengan panjang sisinya tadi 14 cm. Ya, persegi sama sisinya, panjang sisinya sama 14 cm, dan TO 24. Berarti dari P ke ini 24,
Kemudian panjangnya sudah 14. Panjang TE adalah TE. Maka kalau kita ambil gambar di sini, ini T, ini O, dan ini dari O ke E seperti ini E, kemari ini yang ditanyakan TE. Ini 24, dari O ke E tadi kalau panjang sisi AB itu 14, maka dari O ke E setengahnya maka 7. Nah, dia sudah membentuk segitiga siku-siku, maka TE kuadrat sama dengan, langsung saja, 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. TE kuadrat sama dengan 24 kuadrat itu, ya, kita coba ambil kertas yang lain untuk menghitungnya. Nah, kita coba hitung 24, berarti 24 kali 24. Nah, 4 kali 4 16, nyimpan 1. 4 kali 2 tambah 2 kali 4, 4 kali 2 8, tambah 2 kali 4 8, 16 tambah 1 17, 17 simpan 1 lagi, 2 kali 2 4 tambah 1 5, ya, 576. Oke, lanjut. Ini tadi dapat 576 ditambah 7 kuadrat 49, sehingga jumlahkan 576 ditambah 49 itu sama dengan, ya, kita tulis kemari, TE kuadrat sama dengan, ini tambahkan 5 2 sama 1 625, maka TE sama dengan akar dari 625 sama dengan, nah, akarnya adalah 25, sehingga jawabannya adalah, iya, ada di sini, A. Oke. Soal berikutnya untuk nomor 15. Sebuah dadu dirancang sedemikian hingga jumlah angka pada alas dan atas selalu sama untuk setiap posisi dadu. Jaring-jaring dadu tersebut adalah, ya, ini kalau kita pasangkan, nah, ini kita lihat, kita misalkan untuk alasnya kita ambil nomor 1. Nah, kalau alas nomor 1 kita coba lipat siapa atasnya. Kalau alasnya 1 maka atasnya nomor 4. Ya, kita jumlahkan hasilnya berapa? 5. Kemudian, nah, semua nanti harus sama hasilnya. Alas 1, atapnya 4, dijumlahkan 5 hasilnya. Nah, dinding sebelah kiri 5, maka dinding sebelah depannya siapa? Ini 2. Jumlahkan berapa hasilnya? 7. Nah, ini yang A sudah tidak memenuhi dari aturan yang tadi. Kemudian yang B, ya, kita ambil saja bebas. Untuk alasnya kita misalkan 2. Kalau alasnya 2, kita lipat ini dindingnya kiri, ini dinding depan, ini dinding belakang. Nah, kemudian ini dinding kanan, ini atap. Nah, sehingga jumlahkan 4, 2 itu 6, kemudian 6 dengan 1, 7. Ini juga sudah tidak sama hasilnya. Yang B juga salah. Kemudian yang C, kita ambil misalnya alasnya 4. Alasnya 4, maka atasnya berapa? 5. Iya, kita jumlahkan 9. Nah, ini dinding depan, ini dinding belakang. Jumlahnya berapa? 4 dengan 9. Ya, enggak, tidak sama. Salah. Yang terakhir, D. Nah, kita misalkan ini alasnya 5. Ya, 5. Ini naikkan ke atas, dilipat dinding kiri, ini dinding kanan. 7 jumlahnya. Kemudian ini menjadi dinding belakang 1, dinding depan 6, 7 juga. Nah, sudah 2 yang sama, kiri kanan 7, depan belakang 7, tinggal yang atas bawah, 5 dengan 2, 7. Iya, ternyata jawabannya adalah D. Lanjut untuk soal nomor 16. Iya, oke. Untuk nomor 16, perhatikan tabel berikut. Median dari data tersebut adalah, median itu adalah nilai yang berada di tengah. 6, 10, 10, 20, 29,
32. Iya. 32 siswa. Berarti kalau median itu di tengah-tengah, 16 kiri 16 kanan. Nah, ini 6 11 16. Di sini 16. Kemudian 7 sama 9 juga 16. Sama-sama 16. Ya. Maka pertengahannya ini nilainya. Nilai 7 ditambah 8 itu berapa? 15 dibagi 2 karena pertengahan, sehingga 7,5. Ada jawabannya? Iya, ternyata jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 17. Dari data di atas, lihat soal nomor 16 ini. Data ini, modus dari data tersebut adalah, modus itu apa? Nilai yang paling banyak muncul. Nah, ini nilai 4 ada 2 siswa, nilai 5 ada 4 siswa, nilai 6 ada 5 siswa, nilai 7 ada 5 siswa, nilai 8 ada 9 siswa, nilai 9 ada 3 siswa, nilai 10 ada 4 siswa. Dari nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manakah yang paling banyak siswanya? Iya, ini. Ternyata nilai 8 itu sebanyak 9 siswa. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 18. Perhatikan tabel nilai siswa kelas 8 berikut. Tabelnya, banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah. Berarti kita harus cari dulu rata-ratanya. Nah, kita ambil kertas untuk menghitungnya. Siapkan. Nilai 5 ada 3. Berarti ini 15, ini 48, ini 70, 88, 54, ini 20. Jumlahkan. Kita jumlahkan hasil nilai ini. Kemari hasilnya nanti hitung sendiri anak ya. Baik, kita jumlahkan, hasilnya adalah 295. Kemudian ini jumlah siswanya, ini kalau dihitung frekuensinya, ini banyak siswanya, berarti adalah 40 siswa. Nah, berarti mencari rata-ratanya 295 dibagi 40, itu nanti silahkan hitung sendiri, hasilnya 7,375. Nah, maka inilah nilai rata-rata. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah, kalau rata-ratanya 7,375, yang di atas inilah yang harus kita hitung. Nah, nilai 8, 9, dan nilai 10 kita jumlahkan. 17 tambah 2, sehingga jumlahnya ada 19 orang. Maka jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 19. Dari data di atas, lihat soal nomor 14. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak siswanya 11, berarti nilai 8. Maka jawabannya adalah B, 8. Oke. Lanjut soal nomor 20. Suatu kelas terdiri dari 30 siswa baru saja mengikuti tes tulis. Jika 20 siswa mendapat nilai 80, 8 siswa mendapat nilai 90, dan 2 siswa mendapat nilai 100. Rata-rata nilai kelas pada tes tulis adalah. Kita ambil kertas lagi, kita hitung. Yang nilai 80 tadi ada 20 siswa. Ya, ini berarti 20 siswa mendapat nilai 80. Langsung kita kalikan, hasilnya adalah 1600. Kemudian yang nilai 90 ada berapa? Ada 8.
8 siswa dapat nilai 90. Dapat 720. Nilai 100 ada berapa? Ada 2. 2 siswa memperoleh nilai 100. Maka sini 200. Jumlahkan 2 ini ya 15. Iya 15 1 ini. Nah, sehingga kita bagikan 2520 dibagi banyak siswa tadi 30, maka 8 240 120 bagi 3 4 120, maka 84. Jadi rata-rata nilai kelas pada tes tulis ini adalah 84. Iya. Soal berikutnya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ya, sudah masuk ke isian. Perhatikan gambar di samping. Panjang X adalah X ini. Nah, yang diketahui 13, ini 4, ini 3. Maka kita harus mencari dulu nilai ini. Ini kita misalkan, nah, karena ini X, ini Bu, kita coba Y boleh ya. Nah, Y ini kalau dari gambar yang kecil dia merupakan sisi miringnya. Langsung saja kita buatkan rumusnya. Nah, sisi miring berarti Y kuadrat sama dengan langsung 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga ini Y sama dengan kuadrat kita pindahkan menjadi akar. 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat 9. Maka Y sama dengan akar dari 20, 5 sama dengan 5. Berarti di sini 5. Maka kita lanjut untuk mencari nilai X. Nah, ini adalah sisi siku-sikunya. Jika yang ditanyakan sisi siku-siku, maka cara mencarinya adalah ini langsung saja ya, 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah X kuadrat. Ini X kita pindahkan kemari, iya, sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sehingga X kuadrat kita pindahkan jadi akar. 13 kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. Maka X sama dengan akar dari kurangkan adalah 144. Maka X sama dengan 12. Maka di sini nilai X-nya adalah 12 cm. Untuk soal berikutnya, nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui volume balok adalah 200 meter persegi. Nilai X yang memenuhi adalah, nah, balok itu rumusnya kita buat di sini. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 200 sama dengan panjangnya, kita buat panjang di sini kalau belum diketahui. Lebarnya 5, tingginya 4. Maka 200 sama dengan panjang kali 5 kali 4 20.
maka P sama dengan 20. Ini kan pindah ya, perkalian jadi pembagian, sehingga dapat 10, sehingga X sama dengan 10 cm. Lanjut untuk soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Keliling daerah yang diarsir adalah, ini ada bangun persegi dan ini iya setengah lingkaran. Keliling. Nah, untuk keliling lingkaran kita tuliskan. Nah, keliling lingkaran sama dengan 2VR sama dengan 2 kali, nah V nya kita buatkan 3,14 dikali R nya ini, kalau iya jadi sama ini ya 5, maka 10 kali 3,14 dapatlah 31,4. Sementara ini dia hanya setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran berarti 31,4 itu dibagi 2 dapatlah dia 15,7 untuk yang setengah lingkaran. Kemudian kita hitung keliling yang lain. Ini sudah dapat tadi 15,7, maka kita hitung lain. Ini 5 tambah 10 15 tambah 10 25 tambah 5 30. Ini sudah. Nah, ini belum. Ini kita 5 tadi 30 tambah ini 10 40, maka tambahkan 40 sehingga hasilnya 55,7 cm keliling daerah ini ya. Berikutnya untuk soal nomor 4. Berikut ini diagram nilai ulangan matematika kelas 8. Tentukan nilai min, median, dan modus. Ya, kita langsung selesaikan. Nilai ini untuk baris nilai, ini untuk banyak siswa ya. Yang horizontal ini nilai, yang baris vertikal itu banyak siswa. Artinya nilai 4 berarti ada 3 siswa. Baik, kita langsung hitung nilai. Ya, kemudian sini frekuensi. Nilai 4 ada 3 siswa. Nah, ini jumlahnya, ini kita kalikan 12. Kemudian nilai 5 ada 6 siswa, maka 30 hasilnya. Kemudian nilai 6 ada 9, iya ada 9 siswa. Kita kalikan 54. Berikutnya nilai 7 ada 8. Ini 6 kali 9 tadi 56 ya. 56. Oh, bener ya, 54. 7 kali 8 ini 56. Kemudian nilai 8 ada 7. Ini sama 56. Ini enggak jelas ini ya, 54. Kemudian nilai 9 ada 5 siswa, 45. Nilai 10 ada berapa? 2 siswa, dapat 20. Sehingga ini dari hasil nilai kita jumlahkan. Ini juga dijumlahkan.
dapat 273. Jumlah siswanya 40. Untuk menjawab yang A, min, rata-rata. Ya, rata-rata berarti X bar. Jumlah nilai 273 dibagi banyak siswa 40, hasilnya 6,8. Kemudian median adalah nilai tengah. Nah, 40 berarti kalau 40 siswa pertengahannya itu 20 nih, karena dia genap kita hitung. Berarti 20 ke bawah, 20 ke atas kita hitung. Ini 6, 9, 18. Kemudian yang ke-20-nya ini berada di sini. Ya, berada di nilai ini. Yang dari bawah kita hitung juga 7, 7, 14. Berarti yang ke-20 dia juga berada di sini. Maka mediannya adalah 7. Ya. Modus modus itu berarti nilai yang paling besar frekuensi atau yang paling banyak siswanya. Nilai berapa? Nilai ini yang paling banyak adalah 9 siswa, berarti nilainya 6. Nah, nilai 6. Berikutnya untuk soal nomor 5. Soal nomor terakhir. Data berat badan dalam kilogram sekelompok balita di posyandu Kasih Bunda sebagai berikut. Ini datanya, perhatikan. Modus dari data tersebut adalah, nah, kita cek masing-masing. Yang 16 kita cek itu 16 terkecil, berat badan 16 kg itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak. Kemudian nilai yang 17 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Kemudian nilai 18 kita periksa. 1, 2, 3, 4, 5 orang atau 5 anak. Nilai 19, kok nilai lagi. Tuh, berat badan yang 19 kg. 19 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak. Berat badan 20 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Masih ada lagi. Iya, terakhir 21. Ya, 1, 2, 3, 4. Habis ya, ada 4 anak. Nah, modus itu yang paling banyak. Anaknya yang mana? Ini 16 paling banyak. Ada 8 anak. Maka modus atau paling banyak anak yang timbangannya sama itu ya, ini ada 16 kg ya. Yang paling banyak anak dengan berat badan sama itu 16 kg. Ya, baik. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan solusi ataupun pembahasan untuk soal penilaian akhir semester genap tingkat SMP kelas 8. Mudah-mudahan yang nonton video ini bisa berbagi pengalaman. Kalau ada yang jawabannya kurang sesuai, silahkan isi di kolom komentar. Dan kalau ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe. Juga boleh di share ke teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.